Swastiastu, Swasti, Prajabya. Salam dan bahagia dari kami di kota Salatiga. Bapak, Ibu Guru sekalian, saya Ratna Agustina, peserta pendidikan calon guru penggerak Angkatan 5 dari kota Salatiga. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan hasil analisis dan refleksi saya terkait wawancara dengan pimpinan sekolah dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Pada kesempatan ini, saya telah mewawancarai dua pimpinan sekolah. Yang pertama adalah Ibu Mujiati MPD, Kepala SMP Negeri 2 Salatiga, serta Bapak Febrian Jalu Prakoso MPD, Kepala SMP Anak Terang, Kota Salatiga. Dalam mengambil sebuah keputusan, ada kondisi di mana seseorang harus memilih di antara dua dilema yang sama-sama pilihan itu mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini, kita sebut sebagai dilema etika. Sementara untuk kondisi penyelesaian sebuah keputusan di mana ada dua pilihan, di mana satu adalah benar atau mengandung nilai kebajikan dan satu adalah salah, maka kondisi ini disebut sebagai rujukan moral. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan bersama narasumber, kedua narasumber rupa-rupanya mengenali mana kasus yang merupakan dilema etika dan mana yang merupakan bujukan moral. Bujukan moral tidak terlalu banyak mereka temui. Namun kasus-kasus dilema etika di mana mereka harus memilih sebuah pilihan yang mengandung nilai kebajikan dengan pilihan yang lain yang sama-sama mengandung nilai kebajikan, rupa-rupanya sering terjadi. Dan dari percakapan yang kami lakukan, nyatalah bahwa mengambil sebuah keputusan terkait dengan kasus dilema etika bukanlah sebuah hal yang mudah. Ada 4 paradigma dilema etika. Yang pertama, individu lawan kelompok. Yang kedua, rasa keadilan lawan rasa belas kasihan. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Itulah paradigma dilema etika yang ada. Apakah narasumber saya juga menghadapi keempat jenis dilema etika tersebut? Ya, 4 paradigma etika itulah yang dihadapi oleh narasumber saya selaku pemimpin pembelajaran, selaku kepala sekolah. Dalam satu kasus bisa jadi hanya ada satu jenis paradigma yang terjadi, tapi ada juga kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu paradigma. Dalam mengambil sebuah keputusan, ada 3 prinsip pengambilan keputusan. Yang pertama, berpikir berbasis hasil akhir. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Dalam wawancara yang dilakukan bersama narasumber saya, mereka menyatakan bahwa ketiga hal tersebut mereka lakukan. Tetapi tidak selalu mereka memiliki kecenderungan untuk hanya menggunakan satu cara berpikir saja. Ada kalanya dalam satu masalah mereka harus menggunakan 2 atau 3 cara berpikir tersebut. Namun ada satu hal yang sama yang juga sering diulang-ulang oleh kedua narasumber saya, bahwa dalam menjalankan sekolah, dalam menjalankan keputusan-keputusan yang diambil terutama yang berkaitan dengan dilema etika, kepala sekolah wajib berhubungan atau berlandaskan pada peraturan. Baru setelah itu rasa peduli juga tidak ketinggalan. Dalam pengambilan dan pengujian sebuah keputusan, ada 9 langkah yang disarankan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam kasus ini. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian benar lawan benar. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Yang kedelapan, buat keputusan.
Dan yang terakhir, 9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Dalam wawancara bersama para narasumber, tidak serta-merta dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika atau menguji keputusan dilema etika itu, para narasumber lantas melakukan 9 langkah yang tadi telah disarankan. Namun ada satu hal yang sama di antara kedua narasumber itu, bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan dan pengujian keputusan dilema etika harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang komprehensif. Bu Muji misalnya, setelah menemui sebuah permasalahan dilema etika, maka beliau pertama-tama akan melihat regulasi yang ada. Setelah itu, beliau akan menilik profil pihak-pihak yang berkepentingan dalam dilema etika ini. Ketiga, beliau akan menelusuri latar belakang dan duduk perkara. Kemudian yang keempat, beliau akan berdiskusi dengan stakeholder sekolah apabila diperlukan. Dan yang kelima, beliau juga akan melakukan perhitungan dampak yang mungkin terjadi dalam pengambilan keputusan itu nantinya. Di sisi lain, Pak Jalu setelah menemukan permasalahan termasuk permasalahan terkait dilema etika, maka pertama-tama beliau juga akan merujuk pada regulasi atau SOP atau yang dalam hal ini disebutnya sebagai buku biru, peraturan akademik dan peraturan non-akademik sekolah. Kemudian setelah itu beliau akan berdiskusi dengan stakeholder sekolah, baik wakil kepala sekolah, staf tata usaha, guru, wali kelas, murid, bahkan dengan orang tua murid atau komite. Setelah itu, beliau akan melakukan pendekatan individu untuk juga mengetahui duduk perkara dan latar belakang terjadinya dilema etika tersebut. Tak ketinggalan, Pak Jalu juga tidak segan-segan akan berkomunikasi dengan pengurus yayasan yang dinilainya juga mengerti masalah pendidikan dan juga sangat peduli dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah, termasuk permasalahan dilema etika. Dari kedua narasumber tersebut, saya menyimpulkan bahwa seorang pengambil keputusan, terutama keputusan terkait dilema etika, harus kuat dalam hal regulasi, relasi, dan memanusiakan manusia. Selain itu, kedua narasumber juga sepakat bahwa di era digital seperti saat ini, uji publikasi untuk sebuah keputusan terkait dilema etika mutlak dilakukan, karena ini mengantisipasi sebuah keputusan menjadi sesuatu yang viral di media sosial atau di dunia maya. Hal ini diantisipasi oleh kedua narasumber dengan pendekatan secara pribadi. Lalu, bagaimana dengan opsi trilema? Opsi yang merupakan salah satu penyelesaian masalah sebagai wujud kreativitas dalam penyelesaian dilema etika juga muncul, baik hasil dari perenungan secara pribadi maupun diskusi dengan pihak-pihak yang terkait. Opsi trilema ini tak jarang menjadi solusi yang menggembirakan, yang melegakan dalam menangani kasus-kasus dilema etika. Ketika ditanya soal tokoh idola yang menjadi panutan atau inspirator ketika mengambil keputusan terkait dilema etika, dengan mantap Pak Jalu menyatakan bahwa ayahnya adalah tokoh yang menjadi panutannya dalam mengambil keputusan maupun dalam menjadi seorang pemimpin yang melayani. Sementara itu, Bu Muji tidak menyebutkan secara spesifik siapa tokoh yang menjadi idola atau panutannya yang memberi inspirasi ketika menyelesaikan sebuah masalah. Meskipun demikian, beliau menyampaikan bahwa setiap tokoh memiliki ciri khas. Setiap tokoh memberi inspirasi pada masalah-masalah tertentu ketika menyelesaikan sebuah masalah. Dan beliau juga menambahkan bahwa belajar dari literatur, membaca, juga menjadi salah satu masukan yang penting dalam mempelajari, menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Berbicara tentang tatkala atau penjadwalan penyelesaian dari sebuah dilema etika,
Kedua narasumber sepakat bahwa ada hal-hal yang harus segera diselesaikan, namun ada juga dilema etika yang butuh waktu lebih lama untuk proses penyelesaian. Hal ini tergantung dari urgensi dan kompleksitas dari dilema etika tersebut. Yang menarik, kedua pemimpin ini sepakat bahwa dilema etika yang berhubungan langsung dengan peserta didik itu mendapat prioritas yang utama. Mereka akan berusaha sesegera mungkin menyelesaikan dilema-dilema etika yang berhubungan langsung dengan kepentingan peserta didik. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus dilema etika, tentu saja ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh para pengambil kebijakan. Narasumber yang pertama, Ibu Muji, menyampaikan setidaknya ada 2 tantangan, yaitu tantangan dari luar dan tantangan dari dalam. Tantangan dari luar biasanya hadir dalam bentuk regulasi-regulasi yang membatasi. Kemudian adanya LSM-LSM yang membidik sekolah-sekolah atau institusi-institusi yang berpeluang melakukan pelanggaran-pelanggaran regulasi. Dan yang terakhir adalah orang tua yang kritis dan penuh rasa ingin tahu dengan kepeduliannya, namun terkadang ini juga bisa menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Sementara itu, tantangan dari dalam menurut Bu Muji diantaranya adalah kreativitas yang tidak stabil, inisiatif yang kadang naik turun, dan kemudian kondisi zona nyaman dari pihak-pihak intern sekolah, dan juga terbatasnya pengetahuan akan regulasi. Senada dengan Bu Muji, Pak Jalu juga menyampaikan bahwa orang tua menjadi tantangan terbesar dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Meskipun demikian, kedua pemimpin yang saya wawancarai ini memandang bahwa selalu ada potensi dalam setiap tantangan yang ada dan selalu ada peluang dalam setiap hambatan yang hadir. Demikian juga khususnya untuk orang tua siswa. Bu Muji dan Pak Jalu sepakat bahwa di balik orang tua yang sangat kritis sebenarnya adalah orang tua yang sangat peduli dengan pendidikan dan keberlangsungan sekolah. Dalam hal ini, Pak Jalu menyampaikan bahwa di sekolahnya mereka menganggap parents as partner, bahwa orang tua adalah partner sekolah dalam pendidikan bagi masa depan anak-anak didiknya. Yang kedua, ini juga sangat berperan penting, yaitu struktur organisasi dalam sekolah itu sendiri. Wakil kepala sekolah, Bapak Ibu guru, wali murid, wali kelas, komite itu menjadi bagian yang penting dalam proses mendukung seorang pemimpin, seorang kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika. Dua kepala sekolah ini sepakat bahwa wali kelas menjadi salah satu ujung tombak dalam menemukan, memproses, dan menyelesaikan beberapa dilema etika yang terjadi di sekolah. Bagi Pak Jalu, peran pengurus yayasan di mana sekolahnya bernaung menjadi sangat penting. Ditambah lagi, menurut beliau, orang-orang yang ada di dalam kepengurusan yayasan adalah orang-orang yang ada juga kaitannya dengan dunia pendidikan. Ini sangat menjadi pendukung yang akan membantu dalam penyelesaian dilema etika. Demikian juga dengan Bu Muji. Komite sekolah sebagai bagian representatif dari orang tua juga sangat berperan aktif dalam mendukung penyelesaian dilema etika yang ada di sekolah. Lebih lanjut lagi adalah peran dari Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan sebagai pengayom dari sekolah-sekolah yang ada di Salatiga juga memiliki peranan yang sangat penting sebagai pendukung dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika. Bapak Ibu guru sekalian, ada catatan menarik di akhir wawancara yang saya lakukan bersama narasumber. Ini adalah catatan hasil ekspresi dan pengalaman selama menyelesaikan dilema etika maupun selama menjadi kepala sekolah. Catatan ini juga baik
bagi saya untuk belajar lebih lagi mengenai kepemimpinan dan juga secara khusus pengambilan keputusan dilema etika. Dari Ibu Muji ada 5 catatan. Yang pertama, kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ambil waktu yang cukup untuk menentukan sebuah keputusan. Catatan kedua, seorang pemimpin harus memiliki prinsip yang dipegang selama pengambilan keputusan-keputusan. Catatan ketiga, keputusan yang diambil tidak akan mungkin memberikan kepuasan 100% bagi pihak-pihak yang terkait. Jadi, tidak masalah kalau tidak semua orang bisa menyetujui apa yang kita putuskan. Catatan keempat, ada risiko yang perlu diambil dalam setiap keputusan. Catatan kelima, semakin tinggi sebuah pohon akan semakin kencang angin yang akan menimpanya. Dari narasumber yang kedua, Pak Jalu, ada 2 catatan penting. Yang pertama, keputusan dilematis adalah keputusan yang tidak akan pernah mudah untuk diambil. Meskipun demikian, seorang pemimpin harus tetap belajar untuk tegas dalam mengambil keputusan. Catatan yang kedua, kita perlu memahami bahwa kita tidak dapat selalu menyenangkan semua pihak dalam mengambil sebuah keputusan. 2 sudut pandang dari 2 sosok pribadi yang memegang posisi kepemimpinan di 2 sekolah yang dengan kondisi yang berbeda dan latar belakang yang berbeda. Namun, mereka berdua sepakat bahwa selalu ada resiko yang diambil dalam setiap keputusan. Mereka berdua pun sepakat bahwa ketika mengambil keputusan, hendaklah kita memilih resiko yang paling kecil. Saya berpikir ini adalah salah satu tolak ukur bagaimana para pemimpin ini mengukur efektivitas atau keberhasilan dari sebuah pengambilan keputusan dilema etika. Lebih jauh lagi, kedua pemimpin ini tidak segan-segan melakukan refleksi, melakukan perbaikan terkait dari keputusan-keputusan yang sudah diambilnya. Bapak, Ibu guru sekalian, serta rekan-rekan semua, akhirnya sampailah saya di akhir analisis dan refleksi wawancara bersama 2 narasumber kepala sekolah yang luar biasa. Ada banyak sekali hal baik, hal baru, hal yang menyenangkan yang saya dapatkan ketika saya melakukan wawancara bersama mereka berdua. Ini adalah wujud pembelajaran secara langsung dari praktisi yang melakukan kebijakan-kebijakan terkait pengambilan keputusan dilema etika. Lalu, apa implikasinya bagi saya? Tentu saja ini adalah sebuah modal yang luar biasa yang saya miliki untuk terus mengasah diri, terkhusus dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Apakah itu berkait dengan diri saya, dengan lingkungan di sekitar saya, apalagi terkait dengan diri saya, dengan anak-anak didik saya, dengan rekan kerja saya, dan masyarakat secara umum. Ini tentu modal yang perlu terus saya asah dan kembangkan. Karena seperti yang saya lihat dari kedua pemimpin yang saya jadikan narasumber, mereka senantiasa belajar, meskipun sudah banyak hal yang mereka lalui dan mereka putuskan. Selalu ada hal baru yang perlu dipelajari dalam setiap kali memutuskan dilema etika. Yang menjadi catatan penting dan catatan akhir saya adalah ada 3 hal, seperti 3 sisi segitiga ketika menjadi dasar pengambilan keputusan. 3 hal itu tidak lain tidak bukan, yang pertama dan utama adalah berpihak kepada murid. Karena itulah tujuan dari pendidikan. Dasar yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Ini juga harus saya ingat dan terus saya kembangkan manakala saya harus dihadapkan pada pengambilan keputusan dilema etika. Dan yang terakhir, sisi yang terakhir yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan adalah tanggung jawab.
Bapak, Ibu guru dan rekan-rekan sekalian, kapan saya perlu mulai melakukan apa yang sudah saya pelajari? Tentu kita semua tahu jawabannya. Kapanpun, dimanapun saya menemui dilema etika, saya berkewajiban, saya seyogianya mengingat apa yang sudah saya pelajari, baik dari LMS, dari modul, dari diskusi, maupun dari wawancara yang saya lakukan dengan dua narasumber saya kali ini. Akhirnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menolong saya belajar pada modul ini, dan kiranya kita senantiasa sehat, salam, dan bahagia.